Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Amma ba'du. Para pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang hidup pasti akan menerima cobaan. Cobaan hakikatnya merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Dengan cobaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat siapakah di antara kita yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Siapakah di antara kita yang bisa menjaga keimanannya. Siapakah di antara kita yang bisa menjaga harkat dan martabatnya. Ibarat kata seperti memasak sayur sop. Tanpa adanya bumbu, maka akan terasa hambar. Begitulah istilahnya cobaan. Pasti dan akan terjadi kepada seluruh manusia. Suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddul bala?" Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling pedih cobaannya? Nabi Muhammad mengatakan, "Al-anbiya, tsummal amsal, tsummal amsal." Nabi Muhammad mengatakan apa? Para nabi yang paling banyak cobaannya atau paling pedih cobaannya. Kemudian amsal dan amsal. Ini menandakan bahwa sesungguhnya cobaan yang Allah berikan itu hanya sesuai dengan kadar kemampuannya saja. Ketika keimanannya tinggi, maka otomatis cobaannya pun akan tinggi. Ketika keimanan rendah, maka otomatis juga kita akan dicoba oleh Allah dengan sesuai dengan kemampuannya. Tapi bukan berarti kita tidak meningkatkan keimanan. Para pemirsa Mau'izah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah cobaan ini, kita ambil contoh salah satu atau salah seorang pedagang. Ketika di awal-awal membuka kios atau membuka tokonya, otomatis dia tidak akan bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. Susah untuk membayar gaji, tidak bisa mendatangkan barang-barang, dan beberapa cobaan-cobaan lainnya. Akan tetapi, dengan kesabarannya, dengan kegigihannya, dengan doanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah yang tadinya cobaan menjadi keberhasilan. Akan tetapi manusia tidak boleh sombong ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberhasilkan cobaan tersebut. Bisa jadi si tukang sayur tersebut berhasil, kenapa? Karena doa-doa orang sekitarnya. Doa kedua orang tuanya misalkan. Doa para pelanggannya yang senang ketika waktu dilayani. Doa para pelayan yang melayaninya, yang diberikan gaji, menerima gaji sehingga dia berdoa kepada Allah dan berhasil toko tersebut. Ini menandakan bahwa sesungguhnya ketika kita diberikan cobaan dan berhasil, kita tidak boleh sombong ataupun baper. Ada juga misalkan orang yang
awalnya sudah mendapatkan kenikmatan yang banyak. Dicontohkan misalkan tukang sayur tadi. Ketika dia sudah berhasil membuka cabang yang banyak, memberikan penghasilan yang banyak, manfaat yang melimpah, omset yang berlipat ganda, suatu ketika Allah coba dengan kehancuran, failit, rugi. Maka orang tersebut tidak boleh merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat. Dan yang lain pada jelek atau buruk. Akibat karena perbuatan si A, pelayan misalkan, ataupun akibat karena ini dan itu, tidak bisa kita menyalahkan yang lainnya. Kita harus berintrospeksi. Bisa jadi tukang sayur tersebut tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Atau bisa jadi juga tidak pernah mengeluarkan sedekahnya. Tidak juga menolong saudara dekatnya yang ada musibah atau sesamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan menyentil sedikit saja agar orang tersebut bisa sadar, bisa berhasil dalam cobaannya. Dengan kesabaran dan bercoba untuk mensukseskan kesabaran, maka insya Allah seluruh cobaan kita akan berhasil. Oleh karenanya, janganlah kita bersikap galau, bimbang, kacau, lain sebagainya. Karena sesungguhnya seluruh cobaan pasti akan terjadi kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Setelah itu kita akan mendapatkan suatu keberhasilan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Astaghfirullah li wa lakum. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.